Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismi. Di sini saya sebagai presenter dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Anissa Adelia, Desi Sapitri, Juwita, Asmaria, Nuzla Ilmuna Hidayah, Ririn Istiqomah, dan saya sendiri Nurul Ismi. Di sini kami melakukan observasi identifikasi anak ADHD di sekolah SLBN 2 Martapura. Sebelum melanjutkan video, di sini saya akan memberitahu outline yang akan kami bahas di video ini. Yang pertama ada profil anak, yang kedua ada hasil identifikasi, dan yang ketiga ada layanan intervensi. Jadi, instrumen yang kami gunakan adalah GSM-5. Berdasarkan hasil lembar checklist pada instrumen anak ADHD, disimpulkan bahwa anak mempunyai gejala ADHD seperti sering gagal memusatkan perhatian pada hal kecil atau membuat kesalahan yang ceroboh, tidak hati-hati dalam pekerjaan sekolah, pekerjaan atau kegiatan lain, sulit beraktivitas dengan tenang karena tidak bisa diam dalam waktu yang lama, sering berlari-lari atau memanjat berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai untuk hal tersebut, dan sering bertindak tanpa berpikir. Anak memiliki keterlambatan dalam bicara. Anak harus diberikan pengulangan jika diberikan instruksi. Anak tidak pernah lelah dan anak tidak bisa fokus dalam melakukan suatu hal. Dari ciri-ciri tersebut, anak termasuk dalam ADHD tipe gabungan. Jadi kami juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah dari SLBN 2 Martapura. Jadi menurut hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan data siswa yang ada di sekolah tersebut ada sekitar 15 anak dengan hambatan perhatian dan hiperaktivitas. Di sekolah melaksanakan identifikasi saat tahun ajaran baru. Yang terlibat dalam melaksanakan identifikasi adalah guru dan staf-staf sekolah. Sedangkan kepala sekolah berperan sebagai pengawas ketika sedang dilaksanakannya kegiatan identifikasi. Dan ada beberapa langkah-langkah proses identifikasi anak dengan hambatan perhatian dan hiperaktivitas ketika siswa masuk diharuskan untuk mengumpulkan data terlebih dahulu, seperti data informasi dari dokter dan orang tua. Selanjutnya melakukan asesmen terhadap anak tersebut. Kemudian dilakukan tes di mana tes itu sudah disiapkan oleh guru-guru yang bersangkutan sesuai dengan instrumen. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan kepada guru wali kelas anak, beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan kegiatan pembelajaran kurang lebih 10-15 menit, lalu dilanjutkan lagi setelah istirahat dan menyesuaikan waktu yang ada. Beliau juga mengatakan sering berkomunikasi dengan orang tua anak mengenai kebutuhan anak pada saat di sekolah. Adapun ciri-ciri perilaku anak, yaitu anak tidak mau diam, anak sulit fokus pada saat di dalam kelas, anak tidak mau mengetahui instruksi yang diberikan, dan harus dilakukan pengulangan jika memberikan instruksi. Beliau juga mengatakan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas sangatlah kecil karena dia sering sekali tidak menyelesaikan tugasnya. Beliau menjelaskan anak hampir tidak pernah berkomunikasi dengan teman sebayanya karena kemampuan bahasanya sangatlah kurang. Perilaku anak pada saat di luar jam pelajaran, yaitu anak sering berlarian ke sana kemari karena tenaga yang tidak habis-habis. Ini tapi mau bakawan nih. Bakalan aku mau lah. Mau lagi. Yang pas hamil tuh kok? Iya pas hamil. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Lisna, yaitu orang tua dari Alfian, anak yang kami identifikasi. Pada masa prenatal atau dalam kandungan, Ibu Lisna tidak memiliki penyakit yang berat atau sebagainya. Tetapi Ibu Lisna ini mengalami HB darah rendah saat mengandung. Pada saat Natal atau melahirkan, Alfian dilahirkan dalam keadaan normal tanpa alat bantu apapun. Ibu dari Alfian ini juga tidak mengalami pendarahan saat melahirkan, dan Alfian juga menangis seperti bayi pada umumnya. Dan pada saat postnatal atau setelah kelahiran, perkembangan kognitif Alfian agak kurang. Contohnya, Alfian ini bisa menulis tetapi tidak bisa membaca.
Orang tua Alfian mencurigai anaknya memiliki hambatan pada saat Alfian berumur 2 tahun karena belum bisa berbicara, dan orang tua Alfian ini memeriksakan Alfian saat umur 3 tahun ke rumah sakit. Tetapi dokter belum bisa mendiagnosis Alfian ini mengalami hambatan jenis apa, dan orang tua Alfian hanya membawa ke tempat terapi tradisional saja. Sampai Alfian umur 5 tahun, selanjutnya Alfian dibawa ke tempat psikolog, dan dari umur 5 tahun sampai sekarang, dan dari psikolog itulah orang tua Alfian diberitahu bahwa Alfian ini mengalami hambatan perhatian dan hiperaktivitas. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan dengan kakak dari subjek yang bernama Maira, bentuk interaksi yang beliau sering lakukan di rumah yaitu berkomunikasi dan bermain dengan anak. Ciri-ciri perilaku yang anak miliki, anak tidak pernah lelah dan anak tidak bisa fokus dalam melakukan suatu hal. Menurut hasil wawancara dari tetangga subjek, bentuk interaksi antara beliau dengan subjek yaitu biasanya mengajak bicara dan mengajaknya berkomunikasi. Ciri-ciri perilaku anak yang beliau ketahui bahwa anak mengalami hambatan perhatian dan hiperaktivitas, yaitu anak sering berlarian ke sana kemari tanpa kenal lelah. Anak juga sering tidak fokus dalam melakukan suatu hal. Adapun layanan intervensi guru di sekolah SLBN 2 Martapura, yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Yang pertama dilakukan dalam perencanaan pembelajaran adalah pelaksanaan identifikasi dan asesmen oleh pihak sekolah dan persiapan silabus, RPP, dan PPI bagi anak dan hambatan perhatian dan hiperaktivitas yang beracuan pada kurikulum. Namun untuk pembelajarannya diterapkan modifikasi dengan menyesuaikan kemampuan anak saat ini. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Jadi cara guru untuk mengelola kelas yang di dalamnya terdapat anak dengan hambatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi dikarenakan di sekolah SLBN 2 Martapura ini 3 kelas anak ADHD langsung dijadikan satu kelas, terdiri dari kelas 3 anak autis, kelas 2 anak autis, dan kelas 3 anak tunagrahita. Ini dikarenakan masih kurangnya tenaga pendidik. Adapun media khusus yang diberikan guru untuk subjek yang kami observasi adalah media yang beragam, menarik, dan anak sangat suka jika diberikan media warna-warni.